Putra direktur besar menyamar jadi buruh bangunan, datang ke proyek untuk memeriksa pekerjaan. Begitu masuk dia langsung melihat, para pekerja hanya makan sayur bening hambar, sementara atasan justru makan ikan daging besar tiap hari, bahkan disertai minuman keras. Dia menahan amarah dan tidak langsung meledak, hanya diam dia menyerahkan berkas di tangannya. Tapi atasan itu bahkan malas melirik. Dengan seenaknya menyuruh dia mengerjakan pekerjaan paling kotor dan berat, lalu memberinya sebuah helm proyek. Melihat ada pekerja baru, atasan itu dengan sengaja mengingatkan, setiap orang hanya dapat satu helm. Kalau rusak harus bayar $300 untuk ganti. Siapa sangka begitu dia memegang helm itu, langsung sadar barangnya cacat. Dia pun mengambil helm milik atasan itu. Hanya disentuh sedikit, helm di tangannya langsung retak besar. Sedangkan helm milik atasan tetap utuh. Saat itu juga, amarahnya tak bisa ditahan lagi. Pekerja melakukan pekerjaan paling berbahaya, makan makanan terburuk. Sekarang bahkan keselamatan pun tidak ada jaminan. Para pemimpin ini jelas sedang main-main dengan nyawa orang. Tidak disangka di hari pertamanya masuk kerja, dia sudah berani marah di depan atasan. Namun atasan itu juga bukan orang baik. Dengan sombong mengancam akan memecatnya di tempat. Bahkan mengangkat tangan hendak memukulnya. Saat genting, manajer proyek datang, langsung menampar si atasan. Dengan dingin berkata, pekerja yang bisa masuk ke sini pasti punya latar belakang. Lalu menoleh kepadanya. Dengan ada curiga bertanya apakah dia punya identitas khusus. Tapi dia merasa belum waktunya membuka jati diri. Hanya dengan tenang menjawab, dirinya hanyalah pekerja biasa. Ucapan itu baru selesai. Manajer proyek seketika berubah sikap. Dari curiga menjadi penuh pengendalian. Dengan sinis berkata, kalau mau terus bekerja di sini, harus ikuti semua aturannya. Biaya hidup dan semua pengeluaran ditentukan olehnya. Bahkan gaji pekerja yang seharusnya dibayar tepat waktu, harus menunggu persyaratannya dipenuhi. Mendengar itu dia marah sampai tak bisa berkata-kata. Lalu manajer proyek mengumpulkan semua pekerja. Dia mengatakan, gaji mereka sudah diambil dari kantor pusat. Tapi kalau mau menerima uang itu, mereka harus membeli satu kotak teh dari toko milik istrinya. Harga satu kotak teh mencapai $2.000. Setengah bulan gaji langsung habis begitu saja. Kalau setiap bulan begini, tidak ada yang sanggup bertahan. Namun mereka tidak berani melawan. Kalau tidak maka sepeser pun tidak akan diberikan. Dia mendengar itu benar-benar tak tahan lagi. Langsung menelpon asistennya, meminta segera datang ke lokasi. Lalu dia pun mengungkapkan jati dirinya di depan manajer proyek. Mengaku sebagai putra direktur besar. Dan hari ini akan menyelidiki sampai tuntas. Tapi manajer sama sekali tidak percaya. Langsung memukul dan menendangnya. Bahkan menyuruh orang menyeretnya ke halaman belakang untuk dikubur hidup-hidup. Pada saat itu, asistennya tiba di lokasi proyek. Manajer sudah menyiapkan sambutan meriah. Bahkan memberikan hadiah besar dengan tangannya sendiri. Namun asisten hanya berkata dingin. Dia datang untuk memeriksa pekerjaan, bukan untuk minum teh. Dia segera memerintahkan mengumpulkan semua pekerja. Tapi tidak melihat putra direktur muncul juga. Hatinya langsung merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba terdengar keributan dari arah belakang. Perasaan buruk langsung muncul. Dia buru-buru pergi ke sana. Saat itu putra direktur sudah dilempar ke dalam lubang besar. Si atasan yang arogan sedang menyalakan ekskavator bersiap menimbun tanah. Teriakan minta tolong putra direktur kebetulan terdengar oleh sekretaris. Sekretaris langsung berusaha mendekat meski dihalangi manajer proyek. Di saat itu juga, atasan yang arogan naik ke ekskavator, hendak menguburnya hidup-hidup. Namun detik berikutnya, sekretaris tiba tepat waktu.